kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami melihat betapa kebaikan Tuhan yang luar biasa Amin. buat kehidupan Amin. kami. Sekalipun kami harus menghadapi banyak tantangan di akhir zaman, tapi itu tidak membuat kami goyah. Yes. Justru kami mau membuktikan kepada dunia bahwa kami punya iman yang tidak tergoyahkan. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau pasti membuktikan bagaimana iman kami hidup, Tuhan. Iman kami ketika percaya saja kepada Yesus, maka Tuhan yang akan memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu Bapa. Berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk bisa sharing firman ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana iman yang tidak tergoyahkan. Ada berapa banyak orang yang sudah mulai goyah hari-hari ini ya. Sudah enggak tahu tuh Bu Eli gimana ini menghadapi realita kehidupan yang semakin lama bukan semakin mudah. Tapi realita kehidupan ketika kita berdoa, berharap tapi semua tidak bertambah baik. Satu hal kita mau belajar saudara, hari ini banyak orang berharap ketika kita beriman kepada Tuhan, gunung itu pindah. Ya, setiap kali dulu saya juga gitu, Tuhan katanya iman sekecil biji sesawi bisa pindahin gunung. Lah ini Tuhan setiap hari diimani, gunung masalah jadi gunung berkat. Gunung masalah jadi gunung berkat dalam nama Tuhan Yesus. Tapi realitanya masalah enggak berubah-berubah. Yang ada realitanya masalah itu bukannya berubah jadi berkat, masalah makin bertambah berat, gunung gak pindah-pindah, tapi masalah itu semakin menindas hidup kita semua. Hari ini pastikan iman yang tidak tergoyahkan itu belajar. Hari ini berkata seperti seorang Daud yang selalu berkata apa? Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Orang yang punya iman yang tidak tergoyahkan sekalipun hari ini realita gunung itu tidak berpindah, tidak bergeser. Yang jadi pertanyaannya orang benar tetap harus hidup oleh iman. Orang benar tanpa iman itu hidup tidak berkenan. Makanya kenapa Tuhan suka proses. Karena waktu kita diproses, iman kita dilatih setiap hari, dimurnikan. Hidup berjalan bersama Tuhan, bukan melihat fakta, tapi percaya dan percaya dan percaya dan percaya sampai pada akhir hidup kita. Amin. Nah, kita lihat di Kejadian 39, kita baca terlebih dahulu. Kita belajar dari seorang Yusuf ya. Bagaimana Yusuf? Yuk kita lihat Kejadian 39 ayat 20 sampai 21. Kita baca terlebih dahulu. Kita lihat iman seperti apa sih yang tidak tergoyahkan hari-hari ini. Karena realita kehidupan ya, saya itu punya seorang yang biasanya cetak buku renungan di tempat kami. Dia sekeluarga cuma punya anak satu ya. Dan saya melihat bagaimana suami, istri, anak-anak ini semua melayani Tuhan. Realita yang terjadi kalau orang tua melayani Tuhan, mamanya melayani Tuhan, anaknya juga melayani Tuhan secara luar biasa. Realitanya kehidupannya pasti baik-baik ya. Tapi apa yang terjadi dari setiap kehidupan yang dia saksikan, dia sering saksi waktu di tempat kami, dia berkata bahwa kehidupan yang dia lewati musim demi musim, istri kena sakit, Bu Eli, saya kena sakit, Tuhan buat mujizat, sembuh. Tapi terakhir hidup yang dia alami bukan perkara yang mudah.
Waktu itu anak satu-satunya pulang melayani Tuhan, hanya tinggal jarak rumah berapa meter, anaknya tabrakan meninggal di tempat. Itu buat dia sudah satu pukulan. Tidak lama kemudian beberapa saat pada waktu suaminya melayani Tuhan juga tiba-tiba kena sakit dan beberapa saat meninggal dunia. Hari ini istri ini cuma hidup seorang diri, saudara. Saya cuma bilang, Cik tetap kuat ya. Sekalipun hari ini kok enggak ngerti kenapa Tuhan. Padahal cuma punya anak satu dititipi, bukan anak yang berontak, anak yang cinta Tuhan. Yang jadi tulang punggung, anak saya sudah diambil Tuhan. Sekarang gantungan saya cuma suami karena saya sudah pernah sakit dan fisiknya juga lemah. Suami juga dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak. Kalau saudara baca, yuk kita lihat realita yang terjadi. Iman itu jangan sampai digoyahkan dengan faktamu. Sekali kita percaya kepada Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Kalau saudara tahu Yusuf dipenjara oleh salahnya? Enggak ya saudara. Dia difitnah, dia hari itu enggak berbuat salah. Justru dia menghindari yang namanya perbuatan zina. Dia lari dari semua perbuatan dosa. Realitanya kalau orang itu menghindari dosa, berbuat yang baik. Realitanya apa? Tuhan pasti memberkati. Tapi enggak, Yusuf gara-gara enggak mau kompromi dengan dosa, hidupnya malah di penjara. Tapi ayat 21, ini yang luar biasa. Tetapi apa saudara? Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Kalau saudara lihat, orang mungkin realita berpikir, orang disertai Tuhan kok di penjara. Orang disertai Tuhan logikanya kok bangkrut. Orang disertai Tuhan kok rumah tangga hancur, tiba-tiba kena tipu, kena kanker, kok bisa? Setiap kali kita berpikir ketika kita disertai Tuhan, berkat lancar Bu Eli. Semua yang saya doakan harusnya baik-baik. Jujur, waktu saya ngalami badai rumah tangga, saya cuma bilang gini sama Tuhan, 15 tahun saya berumah tangga. Sekalipun mungkin saya bukan orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi tiap hari doanya apa saudara? Karena suami saya ateis, doanya selalu berkata, Tuhan selamatkan suamiku, jadikan dia orang yang takut akan Tuhan. Itu setiap hari. Dan itu selama 15 tahun saya selalu berdoa tiap buka mata sampai tutup mata. Berdoa yang baik. Tapi pada realitanya tahun ke-15 apa yang saya doakan baik gak terjadi, malah suami saya selingkuh. Mungkin buat saudara hari ini kita juga mengalami keadaan yang sama di mana Tuhan mau uji. Jujur waktu keadaan hidup rumah tangga saya kacau, saya cuma mikir gini, Tuhan salah saya itu di mana? Apakah saya salah berdoa tiap hari minta yang baik? Kenapa pada waktu saya justru melayani Tuhan, membuka persekutuan doa 2 tahun, itu terjadi badai. Sebelumnya saya berkecimpung dalam dunia pelayanan, tidak pernah terjadi sesuatu. Tapi waktu saya baca ayat ini, Tuhan itu seperti mengingatkan saya. Justru ketika engkau mengalami badai, hari ini aku menyertai engkau. Bahkan bukan hanya menyertai engkau dengan sekedar menyertai. Tapi kalau saudara baca ayat ini, Tuhan itu menyertai Yusuf, melimpahkan kasih setianya. Limpah.
Justru hari ini jangan takut menghadapi tantangan yang besar di akhir zaman. Kita bukan hidup berjalan sendiri. Tuhan berkata siang ini, aku menyertai engkau di tengah usahamu bangkrut, usahamu sepi, rumah tanggamu hancur, engkau didiagnosa kanker. Aku menyertai engkau dengan kelimpahan kasih setiaku dan kesayanganku. Hari ini kita ini cuma butuh kelimpahan kasih setia Tuhan. Kenapa? Kalau hidup dengan kasih setia Tuhan itu enak. 14 tahun saya berjalan dengan kelimpahan kasih setia di tengah hancurnya kehidupan rumah tangga saya. Kalau enggak ada kelimpahan dan kesayangan Tuhan, enggak jadi orang saya hari ini. Justru karena kelimpahan kasih setia Tuhan dibuktikan hari-hari ini buat kehidupan saya dan anak-anak. Itu sebabnya siapapun saudara yang datang hari ini dengan berbagai macam pergumulan, taruh hidupmu di atas iman. Karena hari-hari ini ujian akhir zaman sedang terjadi. Setiap kali saya khotbah selalu saya tekankan 3. Daniel 12 ayat 10 sedang digenapi di akhir zaman. Orang akan dialami ujian 3. Yang pertama disucikan secara karakter. Yang kedua dimurnikan secara iman. Yang ketiga diuji secara kesetiaan. 3 ini terjadi. Ayub lulus karakter, tapi iman belum dimurnikan. Makanya Ayub berkata, apa yang aku takutkan, yang aku khawatirkan itu yang menimpa aku. Hari ini jangan datang sama Tuhan dengan banyak ketakutan. Tapi datanglah bersama Tuhan dengan banyak percaya, yaitu iman yang tidak tergoyahkan oleh realita apapun. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk. Kita lompat di Mazmur 44 ayat 16 sampai 18. Kita baca terlebih dahulu. Saya akan bahas 3 hal ya. Hari ini saudara pulang bawa rasa percaya. Iman yang tidak tergoyahkan itu pasti selamat saudara. Gak mungkin. Selama kita bawa iman, tapi kalau kita bawa takut terus hidup kita pasti hancur. Hidup kita pasti terpuruk. Orang kalau sudah sakit kanker, hidupnya takut, cepat mati enggak? Tapi waktu dia punya semangat hidup, punya pengharapan yang besar, punya rasa percaya yang besar, dia pasti dijamin akan hidup jauh lebih panjang umurnya. Mazmur 44 ayat 16, yuk kita baca. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan apa saudara? Nodaku tiap hari. Dan malu menyelimuti mukaku. Karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. 18. Semuanya ini menimpa kami. Nah lihat ya. Mungkin hari ini banyak hal yang menimpa saudara. Tapi ada kata yang luar biasa. Tetapi kami tidak melupakan engkau dan tidak mengkhianati perjanjianmu. 19. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Walaupun lihat saudara, apa saudara? Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Bisa enggak hari ini kita mulai pakai kata-kata jangan terus berbicara. Ya Bu Eli hari ini ya memang aku percaya tapi bokek Bu Eli, bokek. Mek Yujen Bu Eli. Gimana Bu Eli? Hidup kan butuh uang. Nah ini menghina Tuhan. Sekali lagi kalau kita berdoa sama Tuhan jangan berkata Tuhan aku BU itu enggak sopan saudara. Tuhan aku butuh uang itu enggak sopan. Mulai hari ini katakan sama Tuhan kalau doa. Tuhan dalam hidupku aku cuman butuh uang. Butuh Tuhan. Kenapa? Karena ketika aku butuh Tuhan, Tuhan akan mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan. Apa sih yang gak bisa saudara Tuhan lakukan kalau kita cuman butuh Tuhan? Sakit, bilur-bilurku pasti menyembuhkan engkau. Hari ini engkau butuh pemulihan rumah tangga, butuh pemulihan apapun. Tuhan berkata, aku membuat segala sesuatu
indah pada waktunya. Di tengah engkau gagal, engkau berkata, aku butuh Tuhan, aku butuh Tuhan. Maka kitab Yosua 1 ayat 8 berkata, aku yang membuat perjalanan hidupmu selalu berhasil dan beruntung. Hari ini gak ada lain, iman sama Kristus itu jauh lebih dahsyat. Di tengah kesulitan orang dunia gak ada kelimpahan kasih setia dan kelimpahan sayangnya Tuhan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita hidup dalam kelimpahan kasih setia dan kelimpahan kasih sayangnya Tuhan. Yang berkata, justru di saat kelemahanku lah, kuasa kasih karunia Tuhan lebih dari cukup menjalani masa yang sulit. Kita buka 3 hal, yuk iman yang tidak tergoyahkan. Hari ini mulai katakan, Tuhan sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tuhan, walaupun aku ngalami peremuan, hari ini aku ngalami yang namanya diremukkan, keuanganku remuk, tetapi aku memilih untuk tetap percaya. Itu mulai dipraktekkan. 3 hal, yuk buka PowerPoint saya. Bagaimana iman yang tidak tergoyahkan. Nah ini, yang pertama, jangan lupakan kehadiran Tuhan. Ya, kita hari ini jangan lihat hadirnya hutang terus. Nanti yang punya masalah rumah tangga hadirnya pelakor terus dilihat. Ya, hadirnya kanker, hadirnya dokter ngomong apa, hadirnya apapun hari ini kita percaya kalau Tuhan, kita hanya butuh Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak akan melupakan kehadiran Tuhan. Berapa banyak orang stres, depresi, tidak bisa tidur karena nggak lihat kehadiran Tuhan. Yang dilihat cuman hadirnya tuh saldo minus. Tuhan tidak cukup, Tuhan tidak cukup. Tambah lama tambah nipis, persediaan uang tidak cukup. Selama kita cuman melihat hadirnya masalah, kita tidak akan lihat hadirnya Tuhan mencukupkan kebutuhan saudara. Kenapa? Yang dilihat cuman berkata tidak cukup. Imannya setiap kali melihat fakta selalu berkata tidak cukup. Imannya ketika melihat realita penyakit kanker selalu berkata mana mungkin bisa sembuh. Kalau itu jadi percaya kita, jangan mimpi lihat mujizat. Selama iman tanpa perbuatan selamanya akan mati. Makanya hari-hari ini hidup oleh iman, tapi bukan iman yang mati. Iman dengan perbuatan yang hidup. Pasti kita akan lihat pertolongan Tuhan. Amin. Yang kedua yaitu teguh akan janji Tuhan. Jangan pernah melupakan janji Tuhan. Apapun yang terjadi, janji Tuhan itu menjadi pegangan hidup kita. Kenapa saya bisa bertahan? Kenapa saya hari ini enggak pernah takut menghadapi realita? Karena saya tahu bahwa janji Tuhan selalu berkata, aku akan membuat segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu di masa lalu. Seburuk-buruknya, aku tetap membuat semuanya menjadi indah pada waktuku. Semua pasti dibuat indah, tapi waktu Tuhan bukan waktunya kita. Ada yang waktunya pendek, ada yang setengah panjang, ada yang panjang sekali. Tapi bersyukurlah kalau saudara diberi kepercayaan yang panjang menjalani penderitaan. Itu berarti upah dan kemuliaan yang mengikuti saudara dan saya akan semakin luar biasa. Amin. Kenapa Bu Eli? Ya jelas, saudara kalau dipilih jadi sutradara, ya sutradara Yesus Kristus, jadi pemain sinetron. Saudara main di 10 episode sama 100 episode, banyak mana upahnya? Kepercayaan Tuhan besar mana? Kalau yang dipercaya 5 berarti ini pemain yang bojai, bukan yang hebat. Kalau Tuhan pilih saudara jadi pemain yang hebat, dipercaya berkat lebih, mau dipromosikan seperti Yusuf akan jadi orang yang hebat, saudara harus siap ngalami proses. Yang kedua, jaga hati tidak menyimpang dari jalannya Tuhan. Yuk buka satu persatu. Bagaimana jangan lupakan kehadiran Tuhan. Baca di Mazmur 44
ayat 4 sampai 8. Mazmur 44 ayat 4 sampai 8. Sebab, lihat ya, bukan dengan pedang mereka bisa menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan apa saudara? Tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. 5. Engkaulah Rajaku dan Allahku. Memerintahkan apa saudara? Kemenangan. Gak pernah ngikut Kristus yang diperintahkan hidupmu kalah, ancur, berantakan. Gak pernah saudara. Setiap kali kita punya iman yang tidak tergoyahkan, suatu kali Tuhan pasti perintahkan kemenangan. Makanya Daud berkata di Mazmur 20 ayat 7 yang berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada orang yang diurapinya. Pastikan hari ini saudara sabar menantikan waktu Tuhan. Yang penting imanmu hidup. Jangan iman yang mati. Selama saudara iman tanpa disertai perbuatan, saudara hari ini melupakan kehadiran Tuhan. Lihat masalah, itu sudah gak punya perbuatan. Kalau iman percaya gak akan lihat kehadiran masalah, iman percaya akan selalu fokus dengan kehadiran Tuhan yang memberikan kemenangan. Amin. Yang berikutnya yuk kita baca. Dengan engkaulah kami, apa saudara? Menanduk para lawan kami, dengan namamulah kami menginjak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Kita harus punya mental. Mentalnya apa? Mental pemenang, pasti menang. Goliat sekalipun musuh kita, kita percaya dengan Tuhan kita akan menginjak-injak musuh lawan kami. Bukan hebatnya kekuatan kita, tapi hebatnya bersama dengan Tuhan. Yang berikutnya 7. Sebab bukan kepada panahku aku percaya dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. 8. Tetapi siapa saudara? Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang yang membenci kami, apa saudara? Kau beri malu. Siapa yang hari ini diaibkan orang? Saudara difitnah sampai hidupmu terpuruk. Kemarin ada orang ya konseling. Bu, saya ini di kerjaan difitnah sama orang. Sampai yang namanya pimpinan saya percaya sama teman kerja saya. Dan hari ini saya dimusuhi orang-orang, Bu. Gimana caranya Bu Eli? Supaya saya bisa tetap kuat. Saya cuma bilang, Bu, anggap ini proses. Ibu lagi ditempatkan sebagai orang yang mau dipersiapkan promosi yang luar biasa dari Tuhan. Tapi ibu harus lulus hari ini, kalau digesek, ya diasah. Diasahnya lewat teman sekantor. Semua pada ngasah benci, sementara ibu tidak salah, tidak apa-apa. Ini aib memang. Ibu tidak melakukan tapi difitnah. Percayalah, aib akan menjadi sesuatu, musuhmu nanti akan dipermalukan, ibu akan diangkat. Itu sudah rumusnya. Semakin orang merekakan yang jahat atas hidup saudara dan saya, apa di pemandangan Tuhan, semakin kebaikan Tuhan akan terjadi berlipat-lipat atas hidupmu ketika kita tidak membalas. Kalau kita balas, ya impas. Tapi waktu kita tidak balas, maka kita akan menikmati pembalasannya dari Tuhan buat berkat-berkat buat orang yang hari ini tetap sabar. Nah, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita lihat 3 hal ya supaya cepat. Bagaimana jangan lupakan kehadiran Tuhan. Kenapa sih? Hari ini sudah tenang aja, percaya aja. Bu, tapi gimana? Nggak usah ngomong tetapi sudah. Percaya titik.
Gak usah ngomong tetapi, mulai sekarang tetapinya diganti sekalipun walaupun. Aku percaya sekalipun tahun depan bayar uang pangkal anak 2, ndak punya uang, Tuhan yang mencukupkan. Tuhan yang memerintahkan berkat. Banyak hal. Saya kalau profetik sama Tuhan, saya cuma bilang gini, Tuhan, kamu punya banyak stok burung gagak untuk aku di masa-masa kekeringan. Aku butuh burung gagaknya Tuhan. Aku butuh hari ini Tuhan, bagaimana buah bakulnya Tuhan 12 bakul mencukupkan kebutuhanku selama setahun. 1 bulan 1 bakulnya Tuhan cukup lebih dari cukup. Semakin kita bisa bersyukur dengan iman yang sekalipun walaupun. Apapun terjadi mulai sekarang, aku percaya walaupun hari ini aku ngalami masa resesi besar-besaran, aku tetap percaya Engkau Allah yang sanggup. Nah 3 hal, lihat. Yang pertama, kalau kita melihat kehadiran masalah, kita enggak melihat apa? Tangan, lengan, cahaya wajah Tuhan pasti memberikan kemenangan. Nah, tangan itu kedua akan menanduk dan menginjak para lawan kami. Dan yang ketiga, Tuhan akan memalukan musuh kita. Hari ini musuhmu sebesar Goliat, hari ini tantangan hidupmu di depan, mungkin musuhmu berlaksa-laksa. Sementara engkau ukur dari kemampuanmu, waduh Tuhan sanggup gak ya? Gak punya apa-apa loh Tuhan, Tuhan gak butuh pedangnya kita. Ini tadi Mazmur berkata, aku tidak butuh pedang, bukan dengan pedang kemenanganku, tapi Tuhan yang memerintahkan kemenangan. Jangan tunggu punya pedang dulu baru bisa menang, enggak. Tapi kalau Tuhan yang memerintahkan kemenangan, percayalah dengan tangan, dengan lengan, dengan cahaya, Dia sendiri yang akan hadir nanti untuk menanduk, menginjak musuhmu, dan Dia juga akan memalukan musuh. Tenang aja. Yang lagi diaibkan orang, dihina orang, difitnah orang, direkakan yang jahat, enggak usah panas hati. Tapi katakan buat hidup kita, aku percaya sekalipun orang banyak menfitnah aku tetap percaya Tuhan pasti membela, memerintahkan kemenangannya buat orang benar. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan ya. Kalau saudara tahu hari ini kunci yang paling bagus, tadi pagi saya buka mata, Tuhan kasih saya Mazmur 50 ayat 15, dibaca. Ini iman yang tidak tergoyahkan hari ini, kata kuncinya ini saudara. Berserulah, apa saudara? Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin saudara. Hari ini apa sih susahnya kalau orang lagi dalam keadaan nyesek? Kuncinya loh cuman berseru. Orang enggak pernah hidupi imannya yang seperti ini. Orang bingung dengan hutang online. Rebot, tabrak sana, tabrak sini, hutang online semuanya. Saudara kira-kira hutang online itu jaminan kemenangan? Enggak saudara. Semakin saudara banyak hutang online, semakin hidupmu lobangnya makin lama makin besar. Saudara bukannya lihat kemenangan yang Tuhan sudah sediakan, saudara makin terjerumus dalam lubang yang saudara sedang gali dengan sendiri. Hari ini pastikan, kalau kita tahu kata kunci melihat kehadiran Tuhan, kuncinya gampang. Tuhan, aku cuma bisa berseru kepadamu, tidak tahu sudah caranya gimana. Tapi yang aku tahu, aku kalau saat berseru pada waktu kesesakanku, maka Tuhan pasti meluputkan aku dari jerat hutang. Jujur, hutang online makin terjerat. Saudara hari ini makin pakai kekuatanmu sendiri. Firman jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Justru waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita berseru kepada Tuhan, kita pasti diberkati dan diluputkan. Orang kalau diluputkan itu tenang aja. Yang punya cara meluputkan bukan hebatnya kita, tapi hebatnya Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yuk kita lompat yang kedua. Teguh akan janji Tuhan. Buka Mazmur 44 ayat 24 sampai 27. Kita baca. Ini yang akan Tuhan lakukan kalau kita pegang teguh janji Tuhan.
Jangan lihat yang lain sudah. Saya bertahan hari ini cuma lihat satu. Rasa percaya saya akan janji Tuhan. Itu aja. Selebihnya saya sudah tidak mau lihat realita. Yang saya tahu bersama dengan Tuhan suatu kali yang on the way. Itu janji Tuhan digenapi. Orang benar yang on the way bukannya hancur, berantakan, beruntung hidupmu enggak. Arahmu jadi ekor enggak. Orang benar yang on the way janji Tuhan selalu berhasil beruntung jadi kepala bukan ekor. Hari ini saudara tenang aja, percayalah. Bu, gimana caranya tenang? Panik.com. Ya panik karena kita lebih besar percaya sama realita yang mengendalikan hidupmu daripada hadirnya Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Itu membuat kita panik.com. Kalau realita yang menentukan masa depanmu, saya panik saudara. Saya bisa bunuh diri. Gimana enggak bunuh diri? Enggak bisa apa-apa, enggak punya kerjaan, ditinggal suami. Pada waktu itu saya enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa, enggak punya kerjaan saudara. Kalau realita yang menentukan masa depan saya, mati saya saudara. Sudah ambil jalan pintas lompat dari apartemen mungkin. Beres. Tapi karena saya berdiri sampai hari ini, karena saya tahu hadirnya Tuhan itu yang menentukan, mengendalikan hidup saya di masa yang akan datang. Hidup masa depan saya adalah masa depan yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Tuhan buktikan hari ini. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya bisa lihat 3 anak saya lulus sekolah summa cum laude itu aja sudah selesai kuliah. Haleluya saudara. Sudah nikah 1 punya cucu, lucu lagi cucu. Haleluya. Apa yang saya lihat rasanya enggak mampu, Tuhan tunjukkan, bukan hebatmu Eli. Saya ya tetap jadi ibu Eli yang enggak bisa apa-apa. Makanya tadi saya diantar sama yang ngantar saya Bu Yulu ke. Dia seorang wanita yang hebat, pintar kerja. Saya bilang gini, hebat ya kamu, saya ini loh enggak pernah kerja. Tapi dia bilang ya enggak apa-apa, enggak pernah kerja. Yang penting hari ini bisa melayani Tuhan itu anugerah. Kalau saudara lihat saya ini hidup hanya dalam anugerah Tuhan. Senyatanya kalau tanpa anugerah Tuhan saya enggak mungkin jadi hari ini. Saudara tahu apa yang hilang di tahun-tahun lalu, Tuhan kembalikan buat hidup saya itu lipat saudara. Enggak tahu caranya gimana. Kadang kalau saya mikir kok bisa ya, kok bisa. Tapi nyatanya ya bisa saudara. Jujur saya enggak mau kesaksian tentang berkat. Karena saya takut kalau kesaksian tentang berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Nanti orang pasti ngomong yang negatif. Tapi jujur kalau orang tahu realita orang terdekat saya yang tahu kehidupan saya dipelihara Tuhan. Itu seperti kuasa Tuhan memelihara hidup saya dan anak-anak itu ajaib saudara. Yang berikutnya yuk kita baca. Hari ini janji Tuhan, terjagalah. Mengapa engkau tidur ya Tuhan? Lihat ya, senyatanya janji Tuhan. Dia tidak akan pernah tidur. Dia adalah penjaga Israel yang jagai saudara 24 jam. Amin. Yang berikutnya, bangunlah, jangan membuang kami terus menerus. Realitanya saudara kelihatannya terbuang ya hari ini. Duh Tuhan, yang jahat kok gemuk, segar. Lah kita orang percaya kok tambah kering kerontang saudara. Tapi percayalah, sekali-kali Tuhan tidak pernah buang saudara. Kalaupun dia izinkan proses itu yang berat seperti Yusuf, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan Yusuf. Justru Tuhan menyertai Yusuf dengan kelimpahan kasih setianya dan kasih sayangnya. Amin. Berikutnya, yuk, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Senyatanya Tuhan pernah sembunyi enggak? Saudara yang lari, kalau ada fakta masalah yang buruk, senyatanya Tuhan enggak pernah lari loh dalam hidup kita. Saudara yang justru menjauh dari Tuhan. Saudara marah, tawar hati, saudara lari dari kenyataan. Itu saudara sedang sembunyi dari Tuhan. Yang berikutnya, 27, lompat aja. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Buka 3 hal, 1 poin lagi kita akan selesai. Teguh akan janji Tuhan, buka PowerPoint-nya.
Hari ini pastikan seburuk-buruknya orang benar. Mungkin iblis berkata gini, Tuhan itu diam, Tuhan itu tega, Tuhan itu lemot. Kalau ke paranormal instan bim salabim mantra. Tapi kalau tunggu Tuhan itu lemot. Ya, saya pernah satu kali didatangi orang, ya mungkin karena orang ini kasihan sama saya. Dia bilang gini, Eli, kamu tahu ya, saya ini sudah lihat banyak orang ditolong. Satu orang ini hebat memang, dia sudah terkenal pakarnya memulihkan rumah tangga orang. Semua masalah, pokoknya datang aja, dia ngomong aku anterin kamu, enggak usah bawa mobil, aku yang setir. Kamu tak anterin sampai ke tempat ini, paling cuman disuruh doa mantra. Mantranya cuman simple, kamu minum airnya, setelah itu kamu pulang, dijamin suamimu balik. Oh, secara daging kepengen ya saudara. Loh, kamu percaya? Sudah banyak orang yang aku antar ke tempat orang ini, sukses semua. Yang kerjaannya mampet-mampet, lancar loh. Yang suaminya enggak pulang, begitu diucapin mantra, ngucapin istrinya, pulang suaminya. Secara daging kepingin saudara. Lah saya waktu didatangi itu bergumul sudah 6 tahun saudara. 6 tahun enggak tambah baik, bonyok saudara. Jujur, ini cuman sekilas, sekejap. Minum air, baca mantra sebentar, balik. Tapi hari itu saya bilang, maaf. Saya tahu bayar harganya ikut Kristus. Kalau ikut Kristus cuman standarnya mantra, baca mantra, bim salabim, apa bedanya kita dengan orang dunia? Tapi ikut Kristus, bayar harga pikul salib sangkal diri. Karena di tengah proses saya tahu Tuhan sedang mengasah karakter iman saya. Menyerupai Kristus itu jauh lebih penting. Itu sekolah kehidupan kita. Kalau enggak saya enggak bisa jadi hamba Tuhan. Gimana jadi hamba Tuhan? Otak lemot, enggak sekolah Alkitab. Jujur, enggak mungkin semuanya ini karena kelimpahan kasih sayangnya Tuhan aja buat saya. Dikasih hikmat yang orang lain enggak dapat, saya bisa dapat. Lu gimana caranya? Orang tanya, Bu, kamu tak pikir-pikir luar biasa. Saya kalau diajak pelayanan orang-orang ya, semua bilang gini rata-rata. Saya pernah satu kali pelayanan di luar kota, dikasih sesi khotbah 5 kali saudara. Ya, hari itu Jumat, terus ke Sabtu saya sudah datang, Minggunya saya khotbah. Sabtu saya bilang gini, saya sengaja datang awal karena saya ngajak tim doa, beberapa tim mau kuliner gitu ya. Tapi menurut gembalanya gini, jangan kuliner, besok khotbahnya 5 kali. Waduh, enggak diajak makan berarti ya. Sudah saya ngomong sama tim saya, yuk makan sendiri sudah, enggak apa-apa jalan-jalan sambil tanya-tanya orang. Mana ya yang enak, kan ada Mbah Google ya. Tanya mana bakso yang enak, karena kesukaan saya makan bakso saudara. Orang pasti berpikir kalau 5 kali banyak orang dia bilang gini, Bu kamu ini nekat loh ya. Kalau pendeta dikasih 5 kali khotbah, sudah semedi, merenung terus. Nyiapin khotbah. Tapi buat hidup saya tahu. Saya bukan sombong, saya juga tidak pintar saudara. Tapi pada waktu saya menyiapkan khotbah, saya bisa siapkan di mana-mana. Saya makan bakso gini aja, tiba-tiba bisa timbul loh ayat itu. Tung gitu, oh iya. Saya siapin khotbah ini tadi malam saudara. Saya tidak pernah persiapan yang panjang-panjang, karena kalau terlalu panjang nanti pada hari hanya tiba-tiba tung ayatnya muncul. Itu sebabnya kalau orang disertai Tuhan itu dibuat berhasil. Bukan karena hebatnya kita, tapi hebatnya Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Amin. Nah yang pertama yuk kita lihat, Tuhan itu terjaga sebagai penjaga Israel. Tuhan bangun tidak pernah membuang anaknya. Tuhan bersiap menolong membebaskan kita karena besar kasih setianya. Hari ini kita percaya kita semua ini lagi di ruang tunggunya Tuhan. Yang pasti Tuhan bilang gini, aku enggak pernah buang engkau. Aku enggak pernah tinggalkan engkau, bahkan aku enggak pernah tidur selamanya di ruang tunggu. Kamu tetap aman. Kenapa? Buka Nahum 1 ayat 7. Sebentar lagi pemain musik bisa maju ke depan. Nahum 1 ayat 7. Jadi hari ini enggak ada orang yang mulai meragukan janji Tuhan.
Sekalipun kelihatannya berlambat-lambat, tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Sekali Tuhan berjanji untuk terjaga, Dia pasti bangun, Dia pasti bersiap menolong, maka itu pasti akan digenapi. Amin. Nah, Nahum 1 ayat 7 berkata gini, Tuhan itu apa saudara? Baik. Ia adalah tempat apa? Pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi kalau kita ada di ruang tunggunya Tuhan, kira-kira aman enggak saudara? Siapa yang ada di ruang tunggunya Tuhan bersama Tuhan yang baik. Waktu susah kita ada di ruang tunggunya Tuhan, kita enggak mengingkari janji Tuhan. Kita ini sedang on the way janji Tuhan. Jadi sabar aja, Tuhan yang baik sedang menyiapkan janjinya yang terbaik buat saudara dan saya. Yang paling luar biasa kata-katanya berikutnya. Tuhan mengenal orang yang berlindung kepadanya. Kira-kira Tuhan tahu hutangmu berapa? Tuhan tahu kebutuhanmu bulan depan berapa. Tuhan tahu saudara butuh kesembuhan. Tuhan tahu tahun depan saudara harus bayar kewajiban jatuh tempo yang diukur susah Bu Eli. Lah enggak punya apa-apa gimana cara bayarnya. Tapi percayalah waktu kita enggak mengingkari janji Tuhan. Kita tetap hari ini pegang teguh janji Tuhan. Percayalah Tuhan yang baik sedang menggenapi janjinya buat saudara yang hari ini lagi susah. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Sudahlah, saudara mau susah, Tuhan kenal. Hati saudara susahnya di mana? Saudara takut ini Tuhan tahu. Makanya hari ini di ruang tunggunya Tuhan sabar. Sabar, katakan sama kanan kiri, sabar, sabar. On the way, janji Tuhan itu on the way, bukan malapetaka yang on the way. Yang on the way janji Tuhan. Hidup orang benar itu ditutup dengan tanda titik. Titiknya apa saudara? Happy ending. Itu janji Tuhan sudah, tidak usah bingung, tepuk tangan. Bu, walaupun hari ini berdarah-darah bonyok, tenang aja. Kalau saudara tidak bonyok dulu, tidak lihat kuasa Tuhan sempurna. Makanya kita diremukkan dulu. Kita ngalami kesesakan dulu supaya yang muncul nanti orang bisa berkata gini, wow. Kalau bukan Tuhan, mana bisa kamu dulu lo bangkrut, krut. Lah kok sekarang bisa punya usaha, sukses. Wah, itu kalau bukan Tuhan enggak mungkin. Lah kalau saudara enggak dibonyokno dulu, saudara kesaksiannya gini, saya ini hebat memang. Saya hutang bank. Tiba-tiba orang bank menggerakkan hati saya. Hatinya dikasih pinjaman, saya bisa sukses. Loh tapi sukses masih hutang, bank enggak hebat. Tapi kalau saudara sudah benar-benar enggak berdaya, tapi Tuhan bisa buat saudara sukses. Kemuliaan 100% itu kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yuk kita lihat jaga hati. Mazmur 44 ayat 21. Pemain musik boleh segera maju ke depan. Hari ini pastikan iman yang tidak tergoyahkan, iman yang harus disertai perbuatan. Jangan pakai tetapi lagi ya, mulai dirubah ya. Ya aku percaya tapi Tuhan gak pulang-pulang suamiku Tuhan ya apa ini. Nah ini Tuhan aku percaya tapi kankerku Tuhan di depan mata enggak. Sekarang mulai dirubah sekalipun walaupun. Kalaupun Tuhan belum tolong hidupku aku tetap percaya. Percaya itu. Nah yuk kita lihat Mazmur 44 ayat 21-22. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya karena ia mengetahui apa saudara? Rahasia hati.
Makanya kalau ngomong percaya jangan hanya di mulut, lain di hati. Percaya, hati. Isa ndak ya. Aduh Tuhan, besok Tuhan. Itu namanya rahasia di hati, orang lain bisa tahu saudara jadi orang beriman. Tapi Tuhan tahu enggak hati saudara? Ini hati ini yang penting hari ini standarnya orang benar harus tenang. Percaya ya percaya aja, apa sih susahnya percaya? Hidup takut khawatir tiap hari bisa, tapi hidup percaya sulit. Kenapa? Karena selalu menuntut bukti dulu. Hari ini sudah ikut Tuhan itu hidup oleh percaya tanpa melihat, buta sudah. Jangan banyak lihat fakta, amin. 3 hal saudara, kalau orang hatinya percaya, percayalah hati kita pasti disesuaikan dengan hati yang taat. Kalau Tuhan suruh ngampuni aja. Tuhan suruh bersukacita aja, taat. Disuruh mengasihi orang yang nyakiti hidupmu sulit, tapi taat. Itu iman saudara. Hati yang hari ini tidak menyimpang dari jalannya Tuhan. Hatimu memang sakit, jujur. Ngampuni kayak saya suami selingkuh 14 tahun. Kira-kira gampang enggak saudara untuk ngampuni? Mungkin saya bisa munafik di hadapan saudara. Ngampuni. Tapi kalau di rumah, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Tiap hari aku doakan suamiku cepat mati. Kok enggak mati-mati? Saudara tahu enggak? Jujur, enggak gampang saudara. Tapi hari ini kita mau melakukan hati yang taat. Yang kedua, hati yang berserah penuh. Sudah. Kalau berserah enggak usah lihat kemampuanmu. Berserah walaupun hari ini kau sudah enggak punya apa-apa. Mungkin saudara pikir gini, aku sudah bangkrut, orang sudah enggak pandang hidup saya. Semua orang ninggalin saya karena saya sudah enggak punya apa-apa Bu Eli. Sekarang mobil saya mewah sudah enggak ada, saya naiknya sepeda motor, orang mulai menjauhi hidup saya enggak apa-apa. Kalau hatimu tetap taat sama Tuhan dan berserah, serahkan sudah, bangkrut kasih ke Tuhan. Hari ini kanker kasih ke Tuhan dan hatimu tetap percaya. 3 hal ini, percayalah, iman disesuai dengan perbuatan, yaitu hati yang taat, hati yang percaya, hati yang berserah. Imanmu akan menjadi hidup. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Hari ini kita mau datang sama Tuhan. Pastikan di akhir zaman, tahun depan, realita tidak akan semakin tambah mudah. Saya jujur beberapa saat, karena saya itu pelayanannya mobile ya. Jakarta, Surabaya, Bali, Semarang, Makassar ya, putar-putar saudara. Saya lihat dari 3 kota, Jakarta, Bali, Surabaya. Ini beberapa saat yang saya survei, karena saya suka makan di tempat yang ramai, yang viral, yang terkenal, karena saya suka makan saudara ya. Saya sudah survei berapa saat ini, kota Jakarta, Surabaya, Bali, tempat yang saya kunjungi viral, ramai, sepi saudara. Sampai teman saya bilang gini, Eli ngeri gak lihat keadaan situasi ekonomi, ngeri juga. Tempat yang sepi aja sepi loh saudara. Orang mulai ngirit uang, orang mulai hemat. Beberapa usaha konveksi teman-teman saya, orang yang saya kenal, usaha konveksi mulai tutup saudara. Banyak orang sudah tidak beli lagi pakaian, banyak orang tidak sudah beli apapun, mereka mulai save money. Saudara, hari ini pastikan kita sebagai anak Tuhan, berjalanlah hidup seperti bangsa Israel yang tahu tiap hari Tuhan sudah sediakan mana. Kebutuhanmu 1 hari cukup untuk 1 hari. Hari ini tidak usah takut. Makanya kenapa hidup oleh iman pasti selamat. Asal imanmu tidak tergoyahkan 3 hal. Apa saudara tadi? Jangan lupakan kehadiran Tuhan. Yang kedua apa? Yuk saya kasih
Coklat nanti ya. Jaga hati yang tidak menyimpang dari jalannya. Yang kedua tadi apa saudara? Teguh akan janji Tuhan. Itu aja yang dilihat. Selebihnya saudara tidak usah lihat fakta. Tuhan akan cukupkan di masa sukar sekalipun. Yakinlah yang sedang on the way dalam hidup. Saudara tidak akan ditimpa malapetaka. Karena Tuhan memberi kemenangan hari-hari ini. Buat orang yang imannya tidak tergoyahkan. Yuk angkat tangan. Kita mau nyanyikan satu lagu, salah satu bentuk iman. Saya sering menyanyi lagu ini hari-hari ini. Saya nggak mau tinggikan masalah, walaupun realitanya masalah ada. Tapi hari-hari ini lagu ini jadi lagu yang menyertai saya setiap kali saya menyembah Tuhan. Saya belajar untuk tidak lihat fakta. Saya cuma berkata, Tuhan, aku belajar lihat Tuhan. Yuk kita mau datang sama Tuhan. Nyanyikan lagu ini. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggi. Angkat tangan saudara. Engkau Tuhan, kami percaya kami tidak mau meninggikan apapun selain Tuhan dalam hidup kami. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Pandang wajahnya, lihat kebesaran Tuhan. Siang ini dia hadir tengah-tengah saudara. Dia mau memerintahkan kemenangan buat saudara dan saya. ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan, Nyanyikan sampai imanmu berkata, iman yang tidak tergoyahkan Tuhan. segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah, Terima kasih Bapa. kami Kami menyembah. bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pada siang ini yang menjadikan remah buat kami. Untuk kami tetap kuat. Kami tidak akan pernah tergoyahkan lagi. Semuanya boleh goncang Tuhan. Dunia ini sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Ada banyak goncangan ekonomi, goncangan apapun boleh menimpa dunia ini. Tapi satu hal, kami punya iman yang tidak tergoyahkan. Kami tahu bahwa iman yang tertuju kepada Yesus itu selalu berkata,
Aku memberikan kemenangan Amin. buat Amin. setiap orang Amin. yang Amin. tetap berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pulang dari tempat ini kami akan diubahkan. Kami akan melihat bukti nyata bahwa hidup kami selalu ditutup oleh Amin. janji Tuhan. Amin. Hidup kami tidak akan pernah ditutup oleh set ending, hancur berantakan. Tapi hidup kami akan melihat bagaimana kemenangan demi kemenangan Amin, itu amin, akan amin. terjadi. Berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia Bapak. Berkati gereja JC3 ini Tuhan, penggembalaan Pak Lito dan Bu Livan. Kami percaya seluruh pengerja di tempat ini Tuhan, Tuhan akan berikan Amin, urapan amin, yang luar biasa. amin. Banyak jiwa-jiwa yang akan kau kirim Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin.